Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum? Alhamdulillah bi khairin. Ahlan wa sahlan. Ahlan bikum. Pondok Bahasa Arab Milenial kali ini kita akan membahas mengenai ilmu nahwu sharaf atau tata bahasa Arab. Dan kali ini kita akan membahas mengenai isim ditinjau dari bentuk mufrad, bentuk tunggal, bentuk mutsanna, bentuk dua, dan jamak, bentuk banyak. Dalam bahasa Indonesia, kata benda itu hanya terbagi menjadi bentuk tunggal dan bentuk jamak. Sementara dalam bahasa Arab, selain daripada bentuk tunggal dan bentuk jamak, ada juga bentuk mutsanna yang disebut dengan bentuk berkata benda yang menunjukkan dua. Naam, isim mufrad atau kata tunggal itu tidak ada ciri-ciri khusus, hanya dilihat dari maknanya saja, di mana maknanya mengandung kata tunggal atau bentuk satu. Misalkan kata kitabun, sebuah kitab, itu menunjukkan isim mufrad atau tunggal. Rajulun, seorang laki-laki, itu juga menunjukkan isim mufrad atau kata benda tunggal. Sementara isim mutsanna, isim yang menunjukkan bentuk dua, itu ditandai dengan diakhiri huruf alif dan nun di akhirnya, dibaca ani atau diakhiri dengan huruf ya dan nun, dibaca aini. Dan isim mutsanna ini bisa dibentuk dari isim mufrad yang mana di akhirnya cukup ditambahkan ke dalamnya, yaitu huruf alif dan nun atau huruf ya dan nun. Sebagai contoh, kitabun, sebuah kitab, itu adalah isim mufrad, kata yang menunjukkan benda tunggal. Jika kita mau menjadikannya menjadi isim mutsanna, cukup ditambahkan di akhirnya yaitu huruf alif dan nun. Kitabun menjadi kitabani. Bisa juga ditambahkan ke dalamnya huruf ya dan nun di akhirnya, kitabun menjadi kitabaini. Rajulun, seorang laki-laki, adalah bentuk mufrad atau bentuk tunggal. Jika kita mau menjadikannya sebagai isim mutsanna, bentuk kata benda yang menunjukkan dua, cukup ditambahkan di akhirnya huruf alif dan nun menjadi rajulani, atau ditambahkan ke dalamnya huruf ya dan nun di akhirnya menjadi rajulaini. Kitabun adalah sebuah kitab, sementara kitabani adalah dua kitab, kitabaini juga dua kitab. Rajulun, seorang laki-laki, bentuk mufrad, sementara rajulani dan rajulaini adalah bentuk mutsanna, isim yang menunjukkan benda dua. Selanjutnya, isim jamak. Isim yang menunjukkan jamak, banyak, itu terbagi menjadi tiga bagian. Pertama ada jamak mudzakkar salim, yaitu jamak yang menunjukkan laki-laki, dan ini juga ditandai dengan huruf waw dan nun di akhirnya, atau huruf ya dan nun di akhirnya. Saya ulangi, isim jamak mudzakkar salim adalah isim jamak yang menunjukkan banyak laki-laki, ditandai dengan huruf waw dan nun, dibaca una, atau huruf ya dan nun di akhirnya dibaca ina. Dan ini juga bisa dibentuk dari isim yang mufrad yang mana menunjukkan kepada manusia. Misalkan muslimun adalah seorang muslim. Jika kita mau menjadikannya sebagai isim jamak mudzakkar salim, maka di akhirnya ditambahkan waw dan nun sehingga menjadi muslimun menjadi muslimuna. Lihat perubahannya, muslimun menjadi muslimuna, atau mukminun menjadi mukminuna. Bisa juga ditambahkan ke dalamnya huruf ya dan nun, ya, muslimun menjadi muslimina, mukminun menjadi mukminina. Kalau muslimun adalah seorang muslim, tapi kalau muslimuna adalah orang-orang muslim. Mukminun adalah seorang mukmin, kalau mukminuna adalah orang-orang mukmin. Selanjutnya jamak yang kedua adalah jamak muannats salim. Jamak muannats salim. Jamak muannats salim adalah jamak yang menunjukkan perempuan banyak.
Dan ini juga ada ciri-ciri khusus, di akhirnya ditandai dengan huruf alif dan ta. Sekali lagi, isim jamak muannats salim ada ciri-ciri khusus di mana di akhir katanya ada huruf alif dan ta. Dan ini juga bisa dibentuk dari isim mufrad yang menunjukkan muannats, yang menunjukkan perempuan. Biasanya sebelumnya berakhiran tak marbutoh. Jika dijamakan, tak marbutohnya menjadi taknis biasa dan sebelumnya ditambahkan alif ke dalamnya. Misalkan muslimatun adalah seorang muslimah. Jika kita mau menjamakkannya menjadi jamak muannats salim, maka cukup ditambahkan ke dalamnya alif dan tak marbutohnya menjadi taknis biasa. Misalkan muslimatun menjadi muslimatun, mukminatun menjadi mukminatun. Jika muslimatun adalah seorang muslimah, sementara muslimatun adalah para muslimah. Jika mukminatun adalah seorang mukmin perempuan. Jika mukminatun adalah para mukmin perempuan. Nah, selanjutnya isim jamak yang ketiga adalah jamak taksir. Jamak taksir adalah jamak yang menunjukkan jamak atau banyak, dan ini sifatnya tidak beraturan. Artinya memang sebagian besar tidak bisa dibentuk dari isim yang mufrad dengan ditambahkan huruf khusus ke dalamnya, tetapi perubahannya itu perubahannya sudah ditentukan oleh orang Arab sana. Memang sih ada sebagian yang ada wazannya atau formatnya, tapi sebagian besar itu perubahannya tidak beraturan. Misalkan rajulun adalah seorang laki-laki, jamak taksirnya, jamak yang tidak beraturan adalah menjadi rijalun. Rajulun seorang laki-laki, rijalun adalah para laki-laki. Kitabun adalah sebuah buku, sebuah kitab, jamak taksirnya adalah kutubun, jadi tidak beraturan ya. Atau nabiun menjadi anbiya, baitun menjadi buyutun. Insyaallah ke depan kita akan memberikan contoh-contoh jamak taksir. Untuk sementara cukup sekian dulu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk mensubscribe, like, and share video ini. Mudah-mudahan menjadi amal jariah kita bersama. Syukron katsirun ala musyahadatikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.